Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak yang jawab cuma yang di depan, yang di belakang mana suaranya? Kakak ulangi sekali lagi ya, yang kompak jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah langsung semangat semua ya. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 116, yakni Bapak Nasrul SPDMM, yang kebetulan hari ini sedang berhalangan hadir sehingga tidak bisa membersamai kita pada kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SDN 116, yakni Bapak Juswani SPD. Yang saya hormati para Dewan Guru serta staf SDN 116 serta adik-adik yang cantik dan yang ganteng yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita banyak kenikmatan. Karena itu, marilah kita bersyukur dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Coba dong yang belakang, dengar nggak? Gimana tadi kalau kita bersyukur kepada Allah, kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kakak di sini diberi kesempatan untuk mengisi materi kultum pada kegiatan pesantren kilat di SD ini. Namun sebelumnya ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak kenal maka tak apa? Tak kenal maka tak aruf. Setelah tak aruf, barulah timbul yang namanya rasa sayang. Oke, kalau begitu kakak perkenalkan diri kakak. Nama kakak Tri Oktavianingsih. Bisa kalian panggil kakak Tri. Kakak siapa? Ya, kakak Tri. Jadi nanti kalau adik-adik ketemu kakak di jalan, tolong tegur saja. Bisa? Baik, sebenarnya kakak ingin bertanya, hari ini puasa semua enggak? Alhamdulillah kalau puasa. Nah, hari ini kakak akan menyampaikan tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Sebelum itu kakak ingin bertanya, nanti kalian jawab dengan kompak ya. Bisa? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang cinta Allah? Siapa yang cinta Rasul? Siapa yang tidak puasa hari ini? Tidak puasa? Tadi katanya puasa. Oke, nanti kalian jawab. Adik-adik, tolong dengarin dulu ya. Siapa yang cinta Allah bilang saya. Siapa yang cinta Rasul bilang saya. Siapa yang puasa hari ini
saya? Siapa yang mau masuk surga? Dan memangnya begitu. Kalau kau mau masuk surga, bilang saya. Nggak berarti mau masuk surga semua ya. Kalau mau masuk surga berarti kita harus menaati perintah Allah. Salah satunya seperti ibadah yang sedang kita lakukan pada saat ini, yaitu ibadah ibadah apa? Ibadah puasa. Nah, ada yang tahu kan nama selain bulan puasa ini bulan apa? Bulan apa? Iya, bulan Ramadan. Nah, jadi di balik bulan Ramadan itu terdapat. Halo. Hai. Perhatikan dulu ya. Bentar aja kok. Ya, tadi bulan Ramadan itu menyimpan banyak keistimewaan. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kakak hanya menyampaikan 4 keutamaan, 4 keistimewaan utama di bulan Ramadan. Ada yang tahu nggak apa aja keistimewaan itu? Ya, tidak tahu. Jadi keistimewaan bulan Ramadan yang pertama yaitu puasa sebagai perisai. Coba adik-adik tahu nggak perisai itu apa? Iya benar, pelindung. Sama kan kayak kalau di film-film kartun gitu, kalau yang perang pasti pakai perisai. Gunanya untuk melindungi diri. Nah, sama kayak puasa. Puasa itu sebagai perisai. Maksudnya puasa ini melindungi diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik, melindungi diri kita dari suka marah-marah, berbohong, dan lain sebagainya, dari perbuatan yang tidak baik. Nah, ini tuh udah disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis, yaitu bunyi potongan hadisnya itu asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Coba yang belakang tadi, keistimewaan yang pertama tadi apa? Puasa sebagai puasa sebagai perisai. Lanjut ya, itu keistimewaan yang pertama. Ingat ya, nanti kakak akan bertanya di akhir. Jadi keistimewaan yang pertama tadi puasa sebagai perisai. Kemudian yang kedua yaitu pahala dilipat gandakan. Nah, inilah keistimewaan di bulan Ramadan ini. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini sama saja kayak bonus. Misalnya nih kayak kalian jajan ke warung, kalian beli coklat 1, tapi beli 1 gratis 1. Jadi kalian hanya membayar 1, tapi mendapatkan 2. Sama kayak di bulan Ramadan ini, ketika kita melakukan satu kebaikan, itu pahala yang kita dapatkan tidak hanya 1, tetapi berlipat ganda. Makanya di bulan Ramadan ini menjadi kesempatan kita untuk memperbanyak pahala. Kalian mau masuk surga kan? Nah, kalau mau masuk surga berarti kita harus menabung pahala yang banyak untuk menjadi tiket kita menuju surga. Jadi selama bulan Ramadan ini kakak harap kalian bisa menahan amarah, kemudian jujur, kemudian bisa membantu kedua orang tua, dan jangan lupa ngaji ya adik-adik. Di sini adik-adik pada ngaji nggak?
kita ngaji satu surah itu sudah banyak, terdiri dari berapa huruf kan, berarti kita sudah menabung pahala yang banyak. Oke, coba diulangi lagi tadi keistimewaan yang kedua tadi apa? Yang barusan ini. Iya, pahala berlipat ganda. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan yang ketiga, yaitu bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan yang penuh ampunan. Jadi di bulan Ramadan ini pintu surga itu terbuka dan pintu neraka itu tertutup. Oleh karena itu pada bulan Ramadan ini banyak-banyaklah kita beristighfar. Ada yang tahu bacaan istighfar itu kayak gimana? Coba kompak. Yang belakang, adik-adik yang belakang, yang ganteng. Coba dong kompak. Bacaan istighfar itu kayak gimana, Dek? Sekali lagi dong yang kompak ya. 1, 2, 3. Ya. Jadi selama bulan Ramadan ini banyak-banyaklah kita beristighfar. Kita mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang kita lakukan. Apalagi kalau yang suka jahil sama temannya nih. Ada nggak yang temannya jahil? Ya udah deh ya, kasihan temennya. Jadi bagi adik-adik yang merasa punya kesalahan sama temannya, minta maaflah pada temannya. Dan jika ada teman kita yang meminta maaf, maka kita harus memaafkan. Oke, nah itu tadi keistimewaan yang ketiga. Kemudian keistimewaan yang keempat yaitu keistimewaan yang keempat yaitu pada bulan Ramadan ini doa-doa itu akan mudah dikabulkan. Coba ulangi lagi, apa keistimewaan yang keempat tadi? Doa mudah dikabulkan. Nah, jadi adik-adik selama bulan Ramadan ini banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Jangan hanya karena kita puasa kita hanya minta es teh, minta gorengan, minta bakso, tapi banyaklah kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah apa yang kita inginkan. Nah, menurut Ustadz Adi Hidayat itu waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa di bulan Ramadan itu pada saat berbuka. Adik-adik kalau berbuka itu langsung makan atau gimana? Ya, minum dulu ya, minum. Nah, nanti habis ini kalau habis buka, habis minum, itu jangan lupa berdoa, minta kepada Allah apa yang kalian harapkan. Oke? Oke. Ini karena waktunya udah mepet ya. Jadi sebelumnya kakak ingin memberikan pertanyaan dulu deh sama kalian untuk memastikan kalian tadi mendengarkan atau tidak penjelasan dari kakak tadi. Coba. Ada? Halo. Oke, dengerin dulu ya. Coba siapa yang masih ingat 4 keistimewaan bulan Ramadan tadi? Boleh tunjuk tangan. Siapa? Mana? Coba ini. Boleh? Oke. Boleh satu dari yang gantengnya maju satu. Ya maju deh yang di ujung.
pertama itu kan puasa sebagai perisai, pelindung diri. Nah, itu melindungi diri kita dari sifat apa? Boleh tunjuk tangan? Tunjuk tangan? Oke, yang cantiknya, yang baju putih deh, boleh maju deh. Diam dulu ya. Sini. Oke, ini boleh namanya siapa deh? Repa. Oke, Kakak ingin bertanya. Tadi yang pertama itu puasa sebagai perisai. Itu pelindung. Melindungi diri kita dari apa deh? Ya, melindungi jahat. Iya, sifat jahat contohnya apa? Mudah marah. Iya, mudah marah. Tangan dulu untuk Repa. Siapa namanya deh? Hemas. Oke, boleh menyebutkan nanti yang lain biar dulu ya. Boleh sebutkan tadi keistimewaan yang kakak jelaskan tadi. Nanti jangan lihat dari harganya ya, tapi dilihat dari manfaatnya. Nanti digunakan ya. Oke, terima kasih. Boleh kembali tempat duduknya. Baik, sembari temannya berjalan, kakak ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya adik-adik telah memperhatikan kakak. Sampai di sini kultum yang dapat kakak sampaikan. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.